Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nama XPT. Untuk itu kalian yang sedang menonton video ini, jangan anggap saya ini lebih pintar daripada kalian. Jangan, karena kali ini saya akan meng-share sebuah ilmu yang memang saat ini saya lakukan, yang memang saat ini saya amalkan setelah saya mondok selama 6 tahun kepada beliau Gusti Al-Marbawi dan Kiai Haji Muhammad Rotiallah. Jadi seperti itu. Apa yang saya akan sharekan, apa yang saya akan bagikan kepada kalian semua, semoga bisa bermanfaat. Karena memang satu, saya membuat YouTube, saya membuat channel YouTube agar bisa menjadi motivasi bagi kalian yang saat ini sedang galau, yang saat ini sedang dirundung masalah dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan kalian viewers Anam XPT, jangan lupa untuk terus support dengan cara subscribe, like, share, dan komen bahwasanya ini adalah sebuah informasi yang bisa kalian terapkan, yang bisa kalian aplikasikan, yang bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi seperti itu. Untuk itu kita langsung saja membahas. Ada yang nge-DM saya, katanya seperti ini, Mas Anam, kenapa tidak mempresenteri lagi pada channel resmi Gusti Official? Sudah saya jelaskan, kalian lihat saja, nanti saya taruh di pojokan link dari video klarifikasi kenapa saya keluar dari channel resmi Gusti Official. Dan untuk itu langsung saja kepada topik pembahasan yang saya akan bahas saat ini adalah ada seorang perempuan yang nge-DM ke saya, DM IG kalau nggak salah, jadi seperti itu. DM IG, dan IG itu ceritanya itu dipegang oleh teman saya dan dilaporkan kepada saya. Ada yang tanya begini, saya itu punya pasangan tapi masih sombong dengan hartanya, sombong dengan kegantengannya. Jadi seperti itu. Bagi kalian yang merasa dari seseorang tersebut, dari pihak tersebut, setelah menonton video saya saat ini, saya hanya menjawab dari pertanyaan viewer yang memang sudah masuk ke DM IG saya. Jadi setiap video di Anam XPT pasti ada IG-nya di situ. Hanya seperti itu. Ada seorang perempuan yang nge-DM kepada saya, beliau lagi galau, beliau lagi dirundung oleh permasalahan. Memang setiap hidup manusia itu selalu ada permasalahan, dari mulai kita bayi sampai menuju ke liang lahat, dan di liang lahat pun pasti ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari namanya permasalahan. Oke lah, yang di situ topiknya itu adalah pembahasannya kesombongan. Pokoknya sudah sering kali saya bahas pada video saya sebelumnya yang memang sudah saya upload. Kalian bisa cek, kita kutip dari cerita dari makhluk Allah yang sangat mulia sekali, yaitu iblis. Jangan dipotong, nanti kalian download video saya terus dipotong. Makhluk Allah yang sangat mulia sekali, yaitu iblis, terus dipotong cetek. Jangan dipotong dulu. Bahwasanya dasarnya pada surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi 50 kalau nggak salah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau nggak salah kalian bisa cek sendirilah. Malaikat disuruh bersujud kepada Adam, kepada Nabi Adam, dan malaikat pun bersujud. Semuanya makhluk Allah disuruh bersujud kepada Nabi Adam, dan tidak bersujud iblis tersebut, karena iblis mengagungkan dirinya sendiri, karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, dan api lebih baik daripada tanah. Jadi kalau menurut saya pada cerita ini, pada hikayah ini, permasalahannya bukan di api dan di tanah. Jadi yang memerintahkan itu siapa? Yang memerintahkan memang itu Allah. Jadi Allah itu tahu segala hal. Jadi seperti itu, paham, mengetahui. Jadi kalau iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena saya lebih baik, berarti iblis itu tidak mau menghormati Allah, tidak mau menghormati Tuhannya. Jadi seperti itu. Dan di sini iblis itu sangat mulia sekali, karena satu, jika kalian tanya tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran, iblis lebih tahu. Jika kalian tanya tentang hadis, asbabul wurudnya hadis, iblis lebih tahu.
Tapi kenapa tidak bisa dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam sebuah riwayat hadis riwayat Muslim kalau nggak salah, iblis tidak akan masuk surga walaupun pangkatnya setinggi langit, walaupun itu kehebatannya setinggi langit, walaupun itu kepintarannya setinggi langit, walaupun kealimannya melebihi dari orang-orang yang memang sudah alim. Kalau dalam hatinya masih ada titik kesombongan sebiji sawi, jadi seperti itu. Walaupun sombongan dikit aja, tidak bisa dijadikan patokan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat sayang sekali kalau misalkan kalian punya harta yang melimpah, kalau misalkan kalian dianugerahi oleh wajah yang ganteng, dianugerahi kesehatan, dianugerahi segala apapun kenikmatan atas Allah berikan kepada kalian, terus kalian menyombongkan diri. Bahwasanya kita ayolah berpikir gini, kalau menurut saya, asal usul manusia kalau dijual di pasar pasti tidak akan laku. Dari mana asal usul manusia? Asal usul saya, asal usul Anda yang melihat video ini dari sperma. Coba kalian jual di pasaran, mahal nggak? Laku nggak? Nggak laku. Tapi kalau kita bandingkan asal usul dari ayam, sekilo di pasar payu nggak? Sekilo di pasar, 2 kilo di pasar, 3 kilo di pasar, laku nggak? Laku. Jadi seperti itu. Manusia itu memang sempurna. Manusia itu mempunyai sifat, memang dari sifat manusia itu sendiri, sifat iblis dan sifat malaikat dan lagi sifat hewan. Manusia mempunyai keempat sifat tersebut. Jadi kalau kalian menyombongkan diri, kalau menurut saya apa yang patut disombongkan, sedangkan kita pun lebih berharga dari asal usulnya ayam. Menjelek-jelekan orang enggak, karena begitu kenyataannya, karena dasarnya juga seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan asal usul dari ayam tersebut, cobalah berpikir, alangkah menjijikannya kita. Tapi manusia itu diciptakan tidak sempurna, tapi bisa menjadi paripurna sempurna. Bahwasanya manusia itu yang bisa dikatakan sempurna, manusia punya satu raga, punya 7 sukma, punya satu ruh, dan pendamping yaitu korin yang sering dibahas pada channel Gusitus Official. Apa sih? Kalau setelah kita mati, raga kembali kepada tanah. Sedangkan kalian sekarang, kalau menurut saya nikah gitu. Saya nikah pasti secara nafsu istri saya menikmati secara raga saya. Ya kan? Kalau secara nafsu pasti menikmati secara raga saya. Dan raga itu kalau kita pikirkan tidak lebih dari 100 tahun kalau umurnya orang sekarang. Dan raga itu kembali kepada tanah. Itu yang harus dicatat. Dan yang kedua, ruh ini setelah kita meninggal dunia, kata beliau Gusitus Samarbawi, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada ruhnya pulang, ruhnya setiap malam Jumat itu pulang ke rumah. Itu kalau menurut saya itu kurang benar. Kalau menurut saya, kalau ruh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu adalah sukma. Sukma itu setiap diri manusia mempunyai sukma 7. Kalau menurut saya bicara seperti ini berdasarkan apa yang saya ketahui, berdasarkan apa yang saya dapatkan dari pada beliau guru kita semua, Gusitus Samarbawi. Sukma itu ada 7. Ketika orang itu yang punya sukma 7 itu meninggal dunia, sukma ini berterbangan, berkeliaran, dan sukma ini kalau tidak menempati suatu wadahnya sukma adalah raga, akan musnah, akan lebur. Jadi seperti itu. Jadi selama 40 hari, kalau ini dari saya, saya mensifati itu selama 40 hari memang
manusia itu setelah meninggal dunia selama 40 hari sukmanya masih berkeliaran. Sukmanya masih berkeliaran. Jadi seperti itu. Jadi wajar kalau orang Jawa itu wah bayi mulih. Jadi seperti itu. Wah bayi mulih. Itu sukma. Dan lebih dari 40 hari sukma itu lebur. Karena ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bukan saya mengada-ngada, enggak, saya berbicara dengan dasar yang memang saya ketahui, dan kebenarannya atau ketidakbenarannya itu Anda sendiri yang menilai. Bahwasanya ini adalah dunia maya, banyak haters, banyak yang mendukung, dan banyak sekali orang-orang yang memang punya prinsip lain. Jadi seperti itu. Dan yang keempat adalah Qorin. Qorin adalah pendamping jin, pendamping hidup manusia. Jadi seperti itu Qorin. Jadi setiap ada manusia yang lahir pasti ada Qorinnya. Dan Qorin itu ketika misalkan ada teman saya tabrakan di suatu jalan, jebret gitu ya, tabrakan jebret lah, terus Qorin tersebut menyerupai di situ. Qorin tersebut tinggalnya di situ, di tempat terakhir wafat dari teman saya yang tabrakan tersebut. Menyerupai kalau misalkan teman saya itu tabrakan terus kepalanya bocor, terus gininya habis gitu ya, Qorinnya menyerupai seperti itu yang namanya Qorin. Makanya dari itu saya jelaskan sekali lagi, manusia itu diciptakan sempurna. Tapi jangan dipelintir dulu manusia. Sebelum saya menjelaskan manusia itu adalah diciptakan secara sempurna, saya tadi sudah mengatakan bahwasanya manusia mempunyai 4 sifat, yaitu yang pertama memang sifat manusia itu sendiri, dan yang kedua sifat iblis, yang ketiga sifat malaikat, yang keempat adalah sifat hewan. Kalian bisa kuliti sendiri bagaimana sifat manusia ini yang memang benar sifat manusia, atau memang manusia ini yang mempunyai sifat iblis, atau manusia ini yang mempunyai sifat malaikat, dan sebagainya dan seterusnya. Kalian bisa. Jadi seperti itu. Jadi sangat sayang sekali kalau kalian itu viewers yang tanya kepada saya, nanti saya akan blog namanya, saya akan tidak publikasikan kepada viewers. Mungkin bisa menjadi pelajaran juga bahwasanya tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya itu mempunyai sifat kesombongan, walau sedikit saja kesombongan. Tapi tidak cukup dari situ. Kesombongan kalau menurut saya itu ada yang memelintir. Jadi seperti ini, kalau kita belajar ilmu, misalkan saya memberi contoh lah, lebih tepatnya memberi contoh. Saya sombong, memang benar-benar sombong. Wah, saya ganteng, ya kan? Saya ganteng, saya kaya. Kalau tidak ada saya, pasti semua itu tidak akan berjalan. Kalau tidak ada saya, pasti semua akan musnah. Kalau tidak ada saya, pasti semuanya tidak akan makan dan minum. Kalau tidak ada saya, pasti kamu akan sakit, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu suatu bentuk kesombongan. Pasti di situ kalau kata beliau, kalau berbicara kepada orang lain, jangan menyombongkan diri dengan kata tanda kutip aku. Kalau tidak ada aku, kalau tidak ada saya, jadi seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itu memang sombong. Yang pertama saya contohkan, yang pertama sombong. Kalau tidak ada saya, pasti semuanya tidak akan makan dan minum. Kalau tidak ada saya, pasti semuanya tidak akan bahagia dan sebagainya. Itu kesombongan. Yang memang benar-benar kesombongan. Dan yang kedua yang saya akan contohkan, saya punya ilmu yang sangat tinggi sekali. Saya takut sombong. Pokoknya sudah jelas, sealim-alimnya orang, sepantas-pantasnya orang, sepinter-pinternya orang, kalau ada titik sekecil biji sawi di hati kesombongan yang menimbulkan kesombongan, pasti dilemparkan dari surga ke neraka. Jadi seperti itu. Kemudian di situ ada pemikiran, saya ibaratnya saya menguasai dari
beribu-ribu hadis sudah saya hafalkan, sudah saya tanam di kepala. Jadi seperti itu. Dan kemudian ada orang yang tanya, kamu orang alim, jelaskan dong tentang hadis ini, aku mau lebih baik, aku mau seperti kamu, aku pengen mengamalkan ilmu aku kepada orang-orang agar bisa bermanfaat. Aku ini orang yang belum pengalaman, orang yang tak pernah ngaji. Kamu namanya siapa? Namaku Teguh Ijo. Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya saya itu sama seperti kamu, saya juga pernah maksiat juga. Saya itu tidak bisa apa-apa, jadi kamu minta bantuan ke orang lain sajalah. Saya ini gak bisa apa-apa. Ya lah, hal yang seperti itu yang memang kalau Anda itu takut dengan kesombongan, kalau Anda berperilaku seperti itu, malah menjadi, kalau istilah Jawanya itu mbae sombong, malah menjadi rajanya dari kesombongan tersebut. Jadi kalau kalian punya kemanfaatan bagi orang lain, jadi kalian jangan takut untuk menyampaikan ke orang lain. Jadi seperti itu. Malah kalian kalau mempunyai hal kebajikan, mempunyai amalan atau mempunyai yang bisa bermanfaat bagi orang lain, terus kalian pendam sendiri, berarti mempunyai ilmu terus kalian pendam sendiri, kata mau guru spiritual kita, nanti kalian akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi jangan takut untuk menyebarkan, jangan takut untuk menge-share, jangan takut untuk membagikan sebuah kebaikan, ilmu kebaikan, karena itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan junjungan kita semua, junjungan umat Islam sedunia, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, telah menyampaikan kepada umat-umatnya bahwasanya khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja, tadi saya membuat adegan, sebenarnya saya nggak mau, tapi saya bingung untuk menuangkan lewat kata-kata, jadi saya membuat adegan aja. Jadi seperti itu. Mungkin saya mengeditnya nanti akan ketawa-ketawa sendiri, jadi seperti itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini demi kalian semua. Ini adalah sebuah ilmu yang mungkin kalian bisa aplikasikan ke dalam hidup Anda. Jadi seperti itu. Bahwasanya satu, apa yang patut kita sombongkan, sedangkan umur manusia itu tidak lebih dari 100 tahun kalau manusia sekarang. Kalian bisa riset bahwasanya umur 30 sudah kena ini, kena penyakit itu, kena penyakit ini, kena penyakit itu, dan penyakit sebagainya. Jadi apa yang pantas kita sombongkan? Dunia itu cuma, kalau bahasa Jawanya, kalau istilah Jawanya itu cuma mampir ngombe. Kalau mampir ngombe itu ya cuma sekedar mampir ke rumah untuk minum dan udah pergi lagi. Jadi cuma seperti itu dunia itu. Jadi apa yang kita sombongkan? Mobil, apalagi harta, apalagi tahta, apalagi wanita, atau semuanya lah, pangkat dan semuanya gak pantas untuk kita sombongkan. Karena satu, semua itu tidak bisa dibawa ke dalam liang kubur, tidak bisa kita menikmatinya di alam kubur, kecuali Anda punya mobil, Anda buat mobil Anda ke majelis taklim, Anda buat mobil Anda untuk membantu perjalanan dakwah. Misalkan Anda punya mengangkut rijing, mengangkut yang pokoknya bisa bermanfaat bagi orang lain. Anda punya harta untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, nanti malah menjadi penyelamat Anda di alam kubur. Jadi seperti itu harta. Terus tahta, Anda punya pangkat, enak ibaratnya. Kalau misalkan saya ini punya pangkat, saya mengkoordinir semua, setiap malam Jumat wajib untuk datang ke alun-alun, mengadakan zikir bersama, mengadakan istighosah bersama, mengadakan maulid simtuturor bersama. Bagus. Itu berdakwah dengan pangkat, berdakwah dengan harta. Kalau nggak bisa itu, gini, mungkin saya akan ceritakan. Saya dapat wejangan dari guru saya mendapat ilmu dari guru saya bahwasanya manusia itu harus menjadi satu ulama. Ulama itu apa sih? Orang yang memang ahli ilmu, yang bisa disampaikan kepada masyarakat, yang bisa disampaikan kepada viewers, yang disampaikan kepada umat, yang disampaikan kepada saudara.
kalau bisa menjadi orang yang ahli ilmu. Kalau nggak bisa menjadi orang yang ahli ilmu, karena menuntut ilmu itu sangat berat sekali, karena memang ulama itu sana dicaci, di sini dihina, di sono dicaci, di mana-mana tempat tidak ada benarnya. Bahwasanya ulama warasatul anbiya, paham ya mungkin dari sini. Dan kita menganut ajaran dari Nabi kita semua, Nabiullah Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW yang maksum, mungkin Anda tahulah artinya maksum, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Setiap harinya, setiap paginya selalu dicaci maki, difitnah, dihina, dicerca, dan semuanya beliau dapatkan setiap pagi. Dan apalagi kita, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kita kalau menyampaikan kebenaran, pasti ada saja orang yang istilahnya menjegal, yang tidak suka. Dan bagaimana, karena memang warasatul anbiya, para ulama yang menyebarkan kebaikan, para ulama yang berjihad, para ulama yang berhisbah, para ulama yang berdakwah, itu selalu mengikuti jejak para nabi. Jadi seperti itu. Jadi nggak heran lagi kalau ada ulama dicaci maki, kalau ada ulama diintimidasi, kalau ada ulama ini dikejar-kejar sampai diblokade, gak boleh pengajian dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ulama, kalau saya memandangnya seperti itu. Dan kembali kepada topik kesombongan, kita sudah terlalu lama keluar dari jalur kesombongan. Ya kita berpikirlah, saya kutip saja dari setiap manusia, setiap orang, setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia. Jadi seperti itu. Jadi apa yang patut kita sombongkan? Apa? Harta. Harta, ayo coba pikir, harta. Apa yang patut kita sombongkan? Harta. Misalkan saya punya harta 7M. Misalnya nggak mungkin lah saya punya harta 7M. Misalkan saya punya harta 7M. Yang lain sana banyak orang yang punya harta di atas 7M. Jadi apa yang kita sombongkan? Di atas langit masih ada langit. Jadi seperti itu. Dan jangan, ayolah kita sewajarnya manusia untuk berjalan di muka bumi ini. Orang bisa masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya ini menceramai Anda, bukan saya ini menggurui Anda, bukan. Karena itu memang yang saya ketahui dan saya sharekan kepada kalian, yang saya bagikan kepada kalian, biar bisa menjadi kalian itu berpikir memang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala membuat kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan ibadahnya, tapi karena rahmatnya. Ukuran Thoriqul Jannah saya yang dijazakan itu cuma 2, roti buladat dan maulid. Tapi sangat berat sekali untuk mengistiqomahkan itu. Istiqomah lebih baik dari karomah. Jadi seperti itu. Jadi istiqomahlah, karomah nanti akan muncul dengan sendirinya. Kalau ada orang saya menunggu karomah dari Allah SWT, sedangkan orangnya gak mau istiqomah, ya nggak bisa. Kalau menurut saya itu nggak bisa. Kalau kecuali memang Allah itu sudah memilih. Jadi nanti akan saya bahas antara Rahim dan Rahman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bahas itu. Dan kesombongan, kita berpikir secara sehat, kita berpikir secara logika, bahwasanya yang disombongi jangan pernah merasa kecil hati karena kamu lebih baik daripada yang menyombongi kamu. Karena satu, kamu lebih kuat. Kalau orang yang menyombongi kamu belum tentu kuat seperti kamu. Paham ya dari sini? Kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalkan saya disombongi orang, wah kamu itu
keminter, kamu itu sebenarnya kamu itu seperti ini, tapi kalah. Jadi kalau menurut saya rangkuman dari kesombongan ini saya melihat dari hadis riwayat Muslim juga kalau nggak salah. Kesombongan itu apa sih? Kesombongan itu tidak terima dengan kebenaran dan selalu menyalahkan orang lain, selalu merendahkan orang lain, kalau nggak salah seperti itu hadisnya. Kesombongan itu tidak menerima kebenaran dan selalu merendahkan orang lain. Jadi merendahkan orang lain, saya merendahkan Anda, sebenarnya saya lebih rendah daripada Anda, paham ya? Saya merendahkan Anda. Kalau tidak ada saya, di situ pusatnya. Kalau tidak ada saya, didorong oleh sifat iblis. Kalau tidak ada saya terus didorong oleh sifat iblis, hancur hidup kalian. Seberat-beratnya masalah yang Anda rasakan, masih lebih banyak lagi masalah yang dirasakan oleh orang lain. Jadi seperti itu, dan setiap manusia itu mempunyai masalah-masalah yang berbeda-beda. Jadi kalau derajat Anda mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kita kelas 6 SD. Saya sering bilang di channel YouTube saya di video sebelumnya, ibaratkan saya kelas 6 SD. Nah, sedangkan teman saya masih kelas 1 SD. Kalau memang kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita dikasih ujian selayaknya kelas 6 SD. Nah, sedangkan teman saya dikasih ujian selayaknya kelas 1 SD. Jadi seperti itu. Apakah nggak berat? Yang saya memandang kelas 1 SD ujiannya ya, aduh ujian kayak ngono. Ujian kayak begitu ayo. Enak. Kayak saya coba lah, kayak aku lagi di situ, ya kan? Padahal yang kelas 1 SD juga pusing untuk memikirkan ujian itu, karena memang dengan ujian, lebih tepatnya menurut ujian kepada manusia, kepada hambanya, itu tidak melebihi batas kemampuan dari hambanya tersebut. Jadi seperti itu. Kalau saya ini derajatnya lebih tinggi daripada teman saya, ibaratnya saya kelas 6, ya saya dikasih ujian kelas 6, tapi saya memandangnya ujiannya anak kelas 1 SD kok enak, kok gini. Sedangkan yang kelas 1 SD mikirnya, saya juga pusing untuk memikirkan ini. Jadi jangan timbul, wah Allah ini tidak adil, wah Tuhan saya ini tidak adil, saya pindah agama aja lah, wah saya bunuh diri aja lah, wah saya mau mengakhiri hidup saya lah, wah saya ingin menabrakkan diri ke kereta api lah, saya ingin loncat dari gedung lah. Padahal yang kelas 1 SD santai-santai. Padahal yang kelas 1 SD ini sama pusingnya seperti kita. Coba kalian pikir, sama kan? Jadi disitulah, kalau kalian dikasih ujian yang sangat berat, berarti derajat Anda ini mau diangkat berkali-kali lipat. Dan yang kelas 1 SD tadi, ya, kalau lulus ke kedua, kelas 2, kelas 3. Jadi seperti itu, jangan mengeluh. Mungkin paham lah dari sini, mungkin paham bagi mbaknya ya, paham dari penjelasan saya. Dan ada satu lagi kalau nggak salah, saya cek. Oh ya, apakah saya wajib untuk menuruti suami yang seperti itu? Ini, kalau menurut saya, kalau saya mengutip dari guru kita semua, Gus Idzan Marbawi, kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu dua, yang wajib kamu sembah adalah suami. Berhubung Allah itu cuma satu, yang dalam Al-Quran itu sudah jelaskan, qul huwallahu ahad, Allahu somad, al-ayah. Jadi seperti itu. Jadi kalau suami yang mengajak ke dalam kebaikan, silahkan kalian ikuti. Tapi suami kalian yang tidak bisa membimbing kalian, tolong untuk berinteraksi lebih dekat lagi agar bisa kalian menjadi sama-sama masuk surga.
Itu kalau menurut saya remaja tanya pada saya, yang namanya manusia punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, punya kekurangan juga. Tapi kalau menurut saya yang namanya pasangan, entah itu yang perempuan entah itu yang laki-laki, kalau melenceng dari jalur agama, kalau sudah melanggar syariat, ayolah kita wajib untuk mengingatkan. Entah itu yang salah, misalkan yang salah si laki-lakinya, yang perempuan mengingatkan. Kalau yang salah yang perempuan, laki-lakinya mengingatkan. Jadi saling mengingatkan agar nanti bisa menjadi bidadari di surga. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi perempuan itu, kalau menurut saya perempuan itu sangat istimewa, bahwasanya bidadari, ratu dari bidadari di surga, 70 bidadari di surga itu ratunya. Kalau kalian bagi laki-laki yang bisa membawa perempuannya ini ke surga, bersama-sama di surga, ratunya bidadari dari 70 bidadari itu adalah si perempuan, si istri Anda. Jadi seperti itu kalau menurut kalian. Yang perempuan yang tanya pada saya saat ini, ya cukup itulah, dengan cara apapun kalian harus mengingatkan, dan kalau bisa hindari sekali menuju ke perceraian, hindari sekali. Jadi bahwasanya kalau saya mengutip dari pelajaran yang saya dapatkan daripada beliau yang sudah mempelajari saya, melajari semua santri pada Ponpes, di Ponpes Thoriqul Jannah, bahwasanya ketika ada ikrar, ada akad nikah, itu harus bergoncang, bahwasanya di situ sudah mengikat, sudah bersumpah. Kalau ibaratnya saya laki-laki, saya bersumpah. Jadi seperti itu kurang lebihnya, kasarannya seperti bahasanya. Saya akan membimbing istri saya ke jalan yang benar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Ya udahlah, kita kembali, karena memang manusia yang saya bilang tadi barusan penuh dengan kekurangan, juga ada kelebihannya. Jadi manusia yang jelek itu kalau menurut saya nggak ada. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada kebagusannya, dan sebagus-bagus manusia pasti ada kejelekannya. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Dan cukup mungkin saya membuat video ini, dan bagi kalian yang merasa ada unek-unek setelah saya menyampaikan, setelah saya menjawab dari pertanyaan si mbaknya tadi, entah di bagian mana, di menit keberapa, ada yang menyinggung di hati viewers, sehingga viewers ini merasa, oh ini ditujukan kepada saya, oh ini ditujukan kepada saya. Saya di sini hanya menge-share sebuah ilmu, hanya membagikan, hanya mengamalkan, bahwasanya kalau Anda punya ilmu, Anda punya amalan kebajikan, Anda punya ada sesuatu dalam diri Anda yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dan Anda tidak mengamalkannya, Anda tidak menge-share, Anda tidak membagikannya kepada orang lain agar diteruskan orang lain, itu nanti yang sempat saya bilang di tengah-tengah video, kalian nanti akan dimintai tanggung jawab. Jadi seperti itu saja sih yang membuat saya ini menge-share dari apa yang saya dapatkan, apa yang saya dapatkan dari beliau, apa yang saya kuasai dari beliau. Jadi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mohon kalian yang merasa, oh video ini ditujukan kepada saya, jadi alasan saya hanya seperti itu. Dan saya di sini sampai nama tadi, nama dari si mbaknya sampai saya sensor, karena saya menjaga dari nama baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang merasa, ya itu di luar tanggung jawab saya. Jadi seperti itu. Dan tadi sempat, kalau kalian, sebenarnya manusia itu kalau menurut saya yang saya dapatkan dari guru kita semua, Gus Salman Bawi, kalau bisa kalian menjadi ulama. Dan nanti ada sisa 3 lagi, nanti akan saya buatkan di video yang selanjutnya. Jadi tunggu saja
pantengin terus saja channel saya Anam XPT. Jadi seperti itu. Dan saya doakan semukanya mbaknya cepat selesai, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya resep bagi kalian yang sedang dirundung oleh masalah, yang sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyekat antara ujian dan teguran? Karena kalian harus membedakan antara ujian dan teguran. Itu sumpah pada saat kalian itu dihadapkan oleh sebuah ujian, pada kalian itu dihadapkan oleh sebuah cobaan, pada kalian itu dihadapkan oleh sebuah cercaan atau sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dua yang bisa menjadi penolong, yaitu saya akan dalil enggak ya? Nanti kalian bikinnya kayak ini, dalil enggak? Oke, nggak apa-apa lah. Penolongnya pada saat manusia itu rubak, pada saat manusia itu lunglai, pada saat manusia itu galau, pada saat manusia itu bingung dengan kehidupannya, permasalahannya, ujiannya, cobaannya, tegurannya, dan semuanya. Pertanyaannya dua. Wasta'inu bisobri wasolah. Jadi sabar dan sholat. Sabar, kalian ke tempat wudhu, cari wudhu, terus sholat, dan cari kamar yang sunyi untuk Anda bertafakur. Kenapa saya seperti ini? Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian akan diberi hidayah, diberi maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengirimkan sebuah maunah, Allah akan mengirimkan sebuah pertolongan lewat jalan yang tak terduga, entah itu lewat mimpi, atau entah itu lewat hambanya, atau entah itu lewat pokoknya jalan yang terduga seperti rezeki. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah mencapai, pada video klarifikasi saya sudah mencapai, saya cek dulu, 4.000 kalau nggak salah, 4.000 views, 4.000 view, 4,7 ribu. Terima kasih sekali untuk dedikasinya, terima kasih untuk supportnya kepada kalian, dan semoga kalian selalu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan selalu diarahkan untuk berbuat kebaikan. Kalau memang sudah baik, semoga Anda semua bisa menjadi lebih baik, dan kalau sudah baik jangan merasa lebih baik. Jadi seperti itu. Dan yang kalian yang memang belum baik seperti saya dulu, masa lalu saya dulu yang tidak tahu menahu tentang ilmu agama. Sebenarnya belajar ilmu agama itu sangat-sangat mengasihkan, sangat-sangat asik sekali. Jadi seperti itu. Kamu pengen harta, kalau kamu nggak punya ilmu, kamu nggak bisa mendapatkan harta. Kamu pengen masuk surga, kalau nggak ada ilmunya, kamu tidak akan masuk surga. Itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah ilmu. Jadi seperti itu. Cukup dari saya. Terlalu lama saya membuat closing, nggak apa-apa, menambah durasi dan menambah jam tayang saya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anam XPT. Selalu teguhkan keimanan kalian, karena keimanan adalah benteng yang terkuat pada diri manusia. Wajar keimanan bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, karena keimanan manusia sifatnya seperti itu. Untuk mempertahankan keimanan, selalu istiqomahkan apa-apa yang saya sharekan kepada kalian. Saya mendapatkan dari beliau, Gus Idris Al-Marbawi, dan maha guru spiritual yang ada di Pondok Ponpes Tauhidul Quran Thoriqul Jannah. Amalkan dua ini untuk mempertahankan keimanan kalian, yaitu pada maghrib rotib, bulahadat, yang saya sertakan linknya di bawah deskripsi ini, dan yang kedua adalah Maulid Simtudurul dari kalangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. Jadi kalian yang ingin jodohnya lebih dekat, kalian bisa mengamalkan ini. Jadi kalau kalian ingin kaya, kalau kalian ingin bahagia, kalau kalian ingin selamat dunia akhirat, amalkan dua ini. Pasti nanti kalian akan mendapatkan, pasti nanti Allah akan mengasih maunah, Allah akan mengasih pertolongan bagi kalian yang memang benar-benar istiqomah.
Intinya pada, ada, pada, istiqomah. Istiqomah itu berat, kalau gak berat itu namanya istirahat. Jadi seperti itu. Cukup dari saya, nama XPT. Salam santun semua dan selamat menunaikan ibadah puasa. Video ini saya membuatnya malam hari. Jadi tadi kalau saya melihat saya rokokan atau minum, video ini sebenarnya sudah mau mendekati sahur. Jadi seperti itu, jangan salah paham kayak video kemarin yang saya mereaction. Saat ada yang salah paham, loh Mas Anam rokokan, nggak apa-apa, itu malam hari di rumahnya si Andre. Jadi seperti itu. Cukup dari saya, Anam XPT. Tetaplah jadi yang terbaik dan tetaplah akui diri Anda bahwasannya yang terbaik pasti akan ada yang lebih baik. Jadi saya terbaik, pasti ada yang lebih baik. Jadi seperti itu. Hauslah akan ilmu-ilmu kebajikan. Cukup dari saya, nama XPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.